Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202, Pengantar Rekayasa dan Desain. Kali ini kita akan mempelajari tentang suatu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode tersebut disebut sebagai metode Need, Know, How, Solve. Bagaimana cara penggunaan implementasi dari metode ini dan bagaimana keterangan dari metode ini kita akan bahas pada video kali ini. Selamat belajar. Dirangkum dari buku Koski, tujuan dari suatu metode baru ini yang namanya Need, Know, How, Solve ini adalah untuk memberikan perkembangan logis yang menunjukkan proses berpikir secara detail. Di sini berarti kita sudah mengatakan bahwa ada perkembangan logis yang menunjukkan prosesnya gitu. Jadi orang itu berpikir tidak bisa semena-mena langsung seperti itu, tetapi ada perkembangannya dan semua ini adalah hasil dari cara berpikir yang logis. Nah, metode ini tentu saja dibagi menjadi 4 tahap, yaitu need, know, how, dan solve-nya. Untuk need adalah apa yang harus dijawab. Kemudian know, apa yang diketahui. How ini adalah memodelkan dan menjelaskan proses penyelesaian. Dan solve adalah melakukan perhitungan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa gitu ya sejak sekolah dasar, mungkin di SMP juga ditambahkan dan di SMA sudah di luar kepala gitu ya, adalah bagaimana kita menjawab sebuah pertanyaan matematika, di mana jika kita menjawab suatu permasalahan matematika, perlu ada proses diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, ini sama gitu ya, mirip sekali. Bahkan bukan dikatakan mirip ya, bahkan ini sama gitu. Hanya saja yang agak berbeda adalah yang urutannya. Pertama kali kalau di matematika ini kita menggunakan diketahui terlebih dahulu, namun di sini di dalam Need, Know, How, Solve ini yang kita tuliskan adalah pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian baru yang diketahui, dan kalau misalnya matematika itu langsung dijawab, maka di dalam metode ini kita menurunkan dulu yaitu how-nya bagaimana dan baru solve gitu ya, baru jawabannya. Nah, gunanya apa? Gunanya ini adalah untuk mengatasi masalah kompleks dengan langkah yang sistematis. Jadi karena teman-teman ini punya masalahnya kompleks, kadang-kadang kita takutkan ada permasalahan-permasalahan yang malah kita salah selesaikan gitu ya, atau salah kita bahas. Nah, ini sangat berbahaya. Dan untuk menyelesaikan suatu masalah ini kita membutuhkan proses yang mana proses ini tentu saja harus kita lihat secara detail dan harus kita lihat secara oh ini loh masalahnya seperti ini, nanti langkahnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi gitu ya. Nah, inilah prosesnya. Dan yang terakhir adalah audit. Kita tuh bisa melakukan pengecekan. Sebenarnya kalau misalnya terjadi sebuah kesalahan, maka kesalahannya itu di tahap yang mana atau munculnya ini seperti apa, kok bisa menjadi suatu masalah. Dengan metode ini hal-hal yang tadi yang berasa kompleks, yang berasa banyak stepnya, yang berasa ada kemungkinan kesalahan pada suatu langkah tertentu, maka bisa diatasi. Nah, masalah yang terjadi adalah seringkali usaha untuk melakukan need, know, how, solve ini tidak sebanding dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang harus kita selesaikan. Contoh paling mudah adalah masalah sederhana. Sebagai contoh, ketika teman-teman punya permasalahan dalam pengembalian gitu ya, ada seorang anak disuruh ibunya untuk membeli permen misalnya. Kemudian ketika anak itu membeli permen diberikan uang Rp1.000. Kemudian kembaliannya adalah 700, berarti berapa harga permennya? Misalnya seperti itu. Dengan cara kita menulis need, know, how, solve ini menjadi malah luar biasa panjang gitu ya cara penyelesaiannya. Nah, bisa sebenarnya hal ini dilakukan dengan cara ya udah langsung aja 1.000 kurangi 700 sama dengan 300, berarti harga permennya 300. Nah, sekali lagi ini menjadi suatu dilema ya, tapi memang kalau masalahnya sangat sederhana sepertinya agak apa ya, bisa dikatakan agak mubazir menggunakan cara ini. Tapi kalau nanti teman-teman jadi terdapat kesalahan gitu dalam menjawab, teman-teman bisa tahu sebenarnya, oh jangan-jangan saya tadi salah nulis nih, 1.000 dikurangin 750 malahan. Nah, ini bisa menjadi hal yang teman-teman bisa pikirkan. Nah, contoh implementasinya. Ada sebuah plat baja memiliki tebal 2 mm, panjang 169 mm, dan lebar 19,8 mm. Massa jenisnya adalah 7.800 kg per meter kubik. Berapa massa dalam gram? Nah, kita coba nih implementasikan yang namanya need, know, how, solve ke dalam permasalahan ini. Yang pertama,
kita tulis dulu NEET-nya. Pertanyaannya adalah massa plat baja dalam gram. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kemudian yang kita ketahui apa aja? Pertama, tebal yaitu 2 mm. Kemudian panjang 169,0 mm, lebarnya adalah 19,8 mm, dan massa jenisnya adalah 7.800 kg per meter kubik. Nah, ini baru sampai know-nya doang nih. Kemudian kita coba untuk how-nya. Dan how-nya adalah pertama kali kita harus tahu bahwa yang namanya untuk mencari massa kita perlu dulu mencari volumetriknya dulu. Nah, volumetriknya adalah P kali L kali T. Sama dengan 2 mm kali 169 mm kali 19,8. Ketemulah 6.692,4 mm kubik. Kemudian tadi si rho-nya atau massa jenisnya itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, kita coba ubah dulu nih menjadi gram per milimeter kubik. Sehingga didapatkan nilai seperti berikut, yaitu 7,8 dikali 10 pangkat minus 3 gram per milimeter kubik. Nah, solve-nya atau jawabannya adalah seperti ini. Massa adalah volume kali rho, yaitu 6692,4 milimeter kubik dikali 7,8 kali 10 pangkat minus 3 gram per milimeter kubik, sehingga jawabannya adalah 52,2 gram. Nah, ini yang teman-teman harus jawabnya gitu ya. Jadi NEET-nya tadi sudah diketahui, pertanyaannya seperti apa, yang kita ketahui sudah ada, how-nya adalah bagaimana kita melakukan perincian terhadap cara-cara gitu ya untuk menemukan jawaban, dan solve-nya adalah jawabannya. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang silahkan teman-teman kerjakan di dalam blog teman-teman. Saya akan memberikan sebuah hints pada teman-teman agar teman-teman bisa menggali lebih jauh terkait dengan NEET Know How Solve. Yang pertama, silahkan teman-teman baca permasalahan ini, silahkan di pause, dan silahkan coba dikerjakan. Nah, untuk permasalahan 1, teman-teman akan menggunakan cara yang semua informasi sudah diberikan kepada teman-teman. Jadi silahkan teman-teman langsung kerjakan sesuai yang teman-teman pahami. Pada permasalahan 2, ini agak rancu nih, karena teman-teman hanya mendapatkan informasi yang seperti ini saja gitu ya. Entah itu investasinya 320 juta dengan pengerjaan 1 miliar per hektar, lahannya adalah 1 juta per 100 meter, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus mulai berpikir secara nalar gitu ya. Saya akan memberikan satu buah hints di sini. Contohnya adalah kira-kira teman-teman akan mendapatkan nilai maksimal ketika uangnya habis, atau masuk dalam logika di mana pembelian itu misalnya nggak mungkin dong saya beli lahan 0,1 meter. Nah, ini yang teman-teman harus lihat gitu ya, atau harus teman-teman buat sebuah asumsi yang baru yang mana yang teman-teman harus kerjakan. Nah, asumsi ini harus dimasukkan ke dalam know teman-teman. Nah, ini harus hati-hati, ini udah mulai ada asumsi ya di dalam permasalahan kedua. Masuk ke dalam permasalahan ketiga, ini lebih gila lagi ya. Lebih gilanya adalah pertanyaannya cuma berapa jumlah kios cukur rambut pria di Jawa Barat. Nah, tidak ada informasi sama sekali, berarti teman-teman harus mencoba mencari informasinya ada. Misalnya teman-teman mencari dulu di data BPS. Kemudian teman-teman nanti bisa membuat asumsi-asumsi lain gitu ya, yang mana memang informasinya memang tidak ada. Nah, ini yang teman-teman harus buat dan harus taruh di dalam know teman-teman. Jadi kalau permasalahan 1 teman-teman tidak mendapatkan atau tidak perlu membuat asumsi sama sekali, yang kedua harus ditambahin sedikit asumsi, dan yang ketiga ini full dengan asumsi. Nah, ini adalah tantangan teman-teman untuk mengerjakan tugas teman-teman. Nah, semoga teman-teman tadi sudah mulai terbayang bagaimana implementasi dari NEET, Know, How, dan Solve. Dan diharapkan dengan metode ini teman-teman bisa menyelesaikan beberapa masalah yang dirasa kompleks menjadi suatu permasalahan yang bisa terurai dan bisa teraudit. Jadi teman-teman kalau nanti ada kesalahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, bisa dilihat nih bagian mana yang menjadi salah gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan ini tidak hanya pada perkuliahan kali ini, tentunya bisa dikerjakan pada matematika atau fisika gitu ya, tapi teman-teman juga bisa mengerjakan pada semua permasalahan yang teman-teman hadapi di luar sana.
Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.